Harusnya ini di drip tobe 60 besaring. Ini masih ada serbuknya. Gili memang amazing. Rasanya masih ingin menambah waktu di sana. Tapi kami pun harus terus berlanjut. Dan tibalah kami di salah satu desa adat di Lombok, Desa Sade. Jadi baiklah Mas ya, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak di atas kunjungannya dan selamat datang di kampung kami. Jadi kalau nama kampung kami ini Sade namanya. Jadi gimana Sade ini kalau diambil dari bahasa Sanskerta atau bahasa Sasak kuno, Sade artinya obat. Jadi kenapa Sade lalu diartikan obat? Karena sebelum nenek moyang kami katanya datang ke tempat ini. Jadi dulu dia pergi ke Sendang Mari untuk mencari kesejengannya, ketentramannya. Jadi begitu datang ke tempat ini, jadi pertama dia bilang ini Sade katanya. Jadi di mana hatinya bisa tentram terobati di sini. Jadi kami sebagai keturunan orang Sade sejauh ini sudah generasi ke-19. Jadi dari 19 generasi juga. Jadi untuk kampung suku Sasak Sade ini jadi sudah berkembang menjadi 9 Mas. Jadi selain di sini sudah ada 8 di luar, tapi yang 9 kampung ini masih dipimpin satu kepala suku. Jadi di sini kampung pertama yang tertua di sini. Jadi kalau di Sade dalam ini sendiri, kalau untuk jumlah rumah itu ada 170-an rumah di sini. Dari 170-an kakak juga, jadi kami menempati yang tinggal di Sade dalam ini kurang lebih ada 700 orang. Dan kami semua jadi yang sebagai keturunan Sade dari 19 generasi, jadi bisa dikatakan satu garis keturunan. Karena kami di sini dari 19 generasinya, jadi sama sekali belum ada yang nikah sama orang luar. Jadi semua setiap kami menikah, jadi nikahnya sama sepupu atau nikah sama keluarga sendiri di sini. Jadi masih satu keturunan. Dan itu pun bukan karena memang ada larangan atau ada sanksi Mas. Jadi boleh. Jika kami nanti mau ngambil dari luar atau diambil sama orang luar, memang sejauh ini nggak ada larangan, nggak ada sanksi. Tapi itu dengan kesadaran kami semua Mas. Jadi dimana nikah sama sepupu atau misan sendiri ini agar bisa mempertahankan semacam tradisi adat. Jadi karena di sini justru kalau untuk adat kami, jadi setiap mau nikah, jadi anak gadis sama sekali adat kami sini tidak boleh dilamar Mas. Jadi justru kalau kami dengan cara ngelamar baik-baik atau diminta baik-baik, malah orang tua merasa dihina, akan merasa dilecehkan. Jadi justru kalau kami di sini ngelamar baik-baik atau minta baik-baik sama orang tua pas mau nikah, malah kena sanksi adat sih. Jadi untuk adat yang kami pakai di sini namanya adat Merari Mas. Adat Merari namanya. Merari. Jadi adat Merari ini nanti begitu kami pacaran setelah saling suka, jadi langsung untuk anak gadis diculik, dibawa lari. Jadi kemana? Itu disebut Merari. Jadi contohnya gadis
gadisnya dari Sade dalam ini. Jadi misalnya diculik sama pemuda Sade luar, dibawa ke rumah laki-laki dulu. Tapi nanti ada istilahnya setelah misalnya malam hari anak gadisnya diculik, itu setelah keesokan harinya nanti wajib biasanya untuk pihak laki-laki akan suruh ke sana. Itu disebut nyelabar atau rebak pucuk. Itu biasanya ada 2 orang, jadi yang akan langsung ngelapor ke saudara ketua perempuan, itu utusan dari pihak laki-laki. Jadi yang akan ngelapor bahwa katanya tadi malam anak gadis kamu jadi bukan pergi kemana-mana, hilang kemana-mana, melainkan sudah nikah diculik sama si A katanya. Jadi itu adat menarik. Jadi meskipun bagi kami, jadi yang sebagai keturunan orang Sade ini, masyarakat Sade, jadi sejauh ini sudah kami mengenal 100% Muslim, tapi tetap ketika budaya adat masih dipertahankan sampai sekarang di sini. Ya, jadi untuk kampung kami, kampung Sade ini Mas ya, jadi mulai dikunjungi, dijadikan kunjungan wisatawan seperti ini dari tahun 1975. Tapi meskipun sudah lama kunjungi, dijadikan destinasi seperti ini, tapi tetap sampai sekarang. Jadi yang 170-an rumah ini masih tetap eksis, ada yang tinggal di sini. Jadi meskipun dan menurut sejarah cerita nenek moyang kami Mas, jadi di mana untuk kampung suku Sasak Sade ini jadi berdiri sejak tahun 1097 Masehi. Dari 1097 Masehi sudah ada. Itu pas dari kerajaan Mataram Hindu dulu di sini. Jadi makanya sebelum kami mengenal Islam 100% Muslim, dulu untuk kepercayaan kami Hindu. Tapi tetap meskipun kami sudah mengenal Islam 100%, tapi untuk budaya adat itu masih ada. Dan mari ya Mas ya, jadi untuk lebih jelasnya, jadi bisa kita sambil mutar keliling. Jadi tetap dari sini sampai ke dalam ini, kalau mau ngambil foto gambar tetap boleh di sini. Silakan. Dan bangunan rumahnya ini orang-orang di sini mereka beri nama dengan nama Balai Tani. Balai Tani. Ya, jadi bahasa daerah kami di sini namanya bahasa Sasak, ya, sesuai dengan nama suku kami di sini, ya. Balai itu artinya rumah, sedangkan tani adalah nama mata pencarian, ya. Masyarakat atau penduduk yang tinggal di dalam kampungnya ini mereka bertani semua. Dan mengenai atapnya ini dari alang-alang, ya. Jadi ini tahan sampai 9 atau 10 tahun, ya. Jadi tergantung ketebalan, ya. Kita susun di atas ini. Jadi semakin tebal, semakin rapat, semakin tahan lama. Jadi kotoran sapi itu sebagai semen. Ya, memang itu sudah peninggalan, ya, sudah tradisi. Jadi selain di sini untuk pekerjaan kami petani Mas, tapi karena kami di sini itu kalau panen bisa 1 kali setahun karena ada hujan Mas. Jadi untuk nanam segala macam cuma kami ngandal air hujan Mas. Jadi karena sejauh ini belum ada irigasi di sini. Iya, makasih. Jadi obat. Jadi setiap anak gadis di sini Mas ya, jadi sebelum menikah ini jadi diwajibkan bisa menenun di sini. Jadi malah jadi syarat utamanya boleh nikah itu selepas biasanya dilakukan 3 kali dalam 1 bulan. Untuk kalau minum kopi itu apa khasiatnya? Bu, minum kopi itu apa khasiatnya? Yang mana? Yang ini? Khasiatnya apa? Khasiat kopi. Kalau di sini kopi. Merah ini Pak. Kalau orang di sini suka yang campur beras Pak. Ya, tapi ada yang murni. Kopi yang campur beras. Ini yang murni kan? Ya, yang sering digosok. Kalau orang di sini yang campur beras semua. Harusnya ini di drip tobe 60 saring. Kalau orang nanti. Masuk Pak kopi ini, kopi Lombok.
penting bagi kita untuk mengetahui sedikit banyak tentang budaya di Nusantara. Salah satunya adalah Desa Sade. Puas eksplor di Desa Adat Sade, maka kami pun terus beranjak menuju Kuta Mandalika.